Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1 dan subtema 2 muatan pelajaran matematika. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita yang pertama, tema 8, subtema 1, materi satuan waktu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menyebutkan satuan waktu, detik, menit, dan jam. Siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan waktu. Siswa dapat membaca waktu yang ditunjukkan oleh jam. Anak-anak, apakah kalian tahu alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu? Ada beberapa alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu. Yang pertama, jam, kemudian stopwatch. Tetapi pada umumnya yang sering digunakan adalah jam. Ada dua jenis jam. Yang pertama yaitu jam digital. Jam digital adalah jam yang menunjukkan waktu dengan tampilan layar digital. Waktu yang ditunjukkan bukan dengan jarum penunjuk, tapi dengan angka. Misalkan untuk menunjukkan pukul 09.00, maka jam digital akan langsung menampilkan angka 09.00 di layarnya. Yang kedua yaitu jam analog. Jam analog adalah jam yang menggunakan jarum untuk menunjukkan waktu. Jarum tersebut menunjuk pada angka-angka yang terdapat pada jam. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang jam analog, cara membaca dan menuliskannya. Rio, anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Sekarang, coba anak-anak amati gambar berikut ini dengan teliti. Pukul berapa Rio sarapan pagi? Pukul berapakah Rio berangkat ke sekolah? Pukul berapakah Rio pulang sekolah? Perhatikan gambar jam analog berikut ini. Pada jam analog terdapat 3 jarum jam. Jarum pendek menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan menit. Dan jarum lainnya menunjukkan detik. Sekarang kita akan belajar membaca jam. Jika jarum pendek menunjuk angka 9 dan jarum panjang menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 9. Perhatikan gambar jam berikut ini. Jarum pendek menunjuk angka 6, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12, maka gambar ini dibaca pukul 6. Selanjutnya, jarum pendek menunjuk angka 7, jarum panjang menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 7. Nah, gambar yang terakhir, jarum pendek menunjuk angka 11. Kemudian jarum panjang menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 11. Sekarang kita akan belajar menuliskan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam. Perhatikan gambar jam berikut ini. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 5. Maka ditulis pukul 05.00. Contoh selanjutnya, waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 3, maka ditulis pukul 03.00. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Pada jam analog terdapat bilangan 1 sampai dengan 12.
Nah, dalam sehari semalam ada 24 jam. Jadi, dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12.00 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 01.00. Penulisan diteruskan ke pukul 13.00 hingga pukul 24.00. Pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Pukul 2 siang. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14 atau ditulis pukul 14.00. Pukul 5 sore. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 17 atau ditulis pukul 17.00. Selanjutnya, pukul 8 malam. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 20. Ditulis pukul 20.00. Oke anak-anak, materi selanjutnya tema 8 subtema 2 menentukan lama waktu dalam satuan jam dan menit. Lama suatu kegiatan dapat dinyatakan dalam satuan jam atau menit. Perlu anak-anak ingat kembali bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Perhatikan contoh berikut ini. Fitri dan teman-temannya mulai berolahraga pukul 07.00 dan selesai pukul 09.00. Pertanyaannya, berapa lama mereka berolahraga? Pertanyaan kedua, berapa menit mereka berolahraga? Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Fitri dan teman-teman mulai berolahraga pukul 7. Kemudian selesai pukul 9. Dari pukul 7 sampai pukul 9, jarum pendek itu bergerak 2 langkah. Pukul 7 sampai ke pukul 9. Nah, jarum pendek ini bergerak 2 langkah. 1, 2. Berarti Fitri dan teman-teman ini berolahraga selama 2 jam. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, berapa menit mereka berolahraga? Jadi, tadi kan mereka olahraga 2 jam, berarti 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. Ingat di sini 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi karena 2 jam berarti 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Atau 2 jam sama dengan 60 menit ditambah 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi berapa menit mereka berolahraga? Ya, mereka berolahraga selama 60 menit. Menentukan waktu mulai suatu kegiatan. Cara menentukan waktu mulai kegiatan adalah dengan menghitung mundur dari waktu selesai kegiatan. Nah, berikut ini adalah contoh soal untuk menentukan waktu mulai suatu kegiatan. Made belajar selama 2 jam. Jika Made selesai belajar pukul 09.00, pukul berapakah ia mulai belajar? Untuk menyelesaikan soal ini, kita hitung mundur dari waktu selesai belajar. Jadi, tadi selesai belajar pukul 09.00. Kita hitung mundur selama 2 jam. Nah, di sini adalah Made selesai belajar yaitu pukul 9. Kita hitung mundur 1,
2. Nah, berarti Made belajar mulai pukul 7. Contoh soal berikutnya, Ibu memasak selama 3 jam. Jika Ibu selesai memasak pukul 10.00, pukul berapakah Ibu memasak? Ingat, untuk menentukan waktu mulai suatu kegiatan, kita menggunakan cara hitung mundur. Ibu selesai memasak pukul 10. Nah, karena di sini Ibu memasak selama 3 jam, maka kita hitung mundur sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, pukul 7 Ibu mulai memasak. Jadi jawabannya Ibu mulai memasak pukul 07.00. Materi kita yang terakhir yaitu menentukan waktu selesai suatu kegiatan. Cara menentukan waktu selesai kegiatan adalah dengan menghitung maju dari waktu mulai kegiatan. Berikut ini adalah contoh soal menentukan waktu selesainya suatu kegiatan. Ibu mulai memasak pukul 07.00. Ibu memasak selama 2 jam. Pukul berapakah Ibu selesai memasak? Nah, untuk menyelesaikan soal, Ibu memasak pukul 7. Nah, di sini kita lingkari untuk pukul 7. Karena Ibu memasak selama 2 jam, berarti kita hitung maju. 1, 2. Nah, di sini pukul 9. Ibu selesai memasak, jawabannya. Jadi, Ibu selesai memasak pukul 09.00. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jika ada materi yang belum paham, silahkan tanyakan kepada wali kelas masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran sampai selesai. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.